Radio Visit. Oke Mas Lutfi, terima kasih. Halo, salam kenal Mas Budi, Mbak Ani, dan kawan-kawan berat lainnya. Iya Mas, silakan Mas. Masuk Mas ya, salah Mas ya. Tadi sudah banyak dijelaskan sama teman-teman mengenai digital, terutama Mas Lutfi. Nah di sini saya mungkin akan bercerita sedikit, terutama di komunitas tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Ruli. Nah ini saya putarkan video. Oke. Nah ini salah satu program kami waktu itu di bulan Maret, Mas Budi. Ini program Trimaskada yang kita undang dari Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik untuk membahas mengenai kolaborasi antara ketiga kota tersebut. Nah kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah dari talkshow ini banyak sekali respon masyarakat yang positif. Kira-kira kapan sih Surabaya mau mengadakan acara lagi? Nah ini rencana kita sedang mencoba untuk mengumpulkan para 3 Trimaskada ini Mas untuk sesi yang kedua. Tapi nggak hanya itu Mas Budi, produk digital kami ada beberapa lagi. Selain salah satu produk digital tadi di Komunal Stage, ada beberapa produk di radio on air Mas, karena emang kondisi pandemi ini yang sedikit menyangka di satu tahun setengah ini, akhirnya kita coba berinovasi ke beberapa produk. Nah salah satunya live reportase. Kalau selama ini live reportase di Surabaya hanya melalui via telepon atau hanya online di radio. Nah di tahun lalu ini kita coba berinovasi, ini kita tampilkan secara digital melalui live Facebook T100, Instagram maupun di YouTube. Dan kebetulan waktu itu ada acara awarding pertukaran dari teman-teman Pelindo. Ini jadi kita melive-kan secara langsung di hari itu juga mengenai tentang program pertukaran tersebut. Dan di sebelahnya juga ada salah satu kegiatan kami Fresh Market yang waktu itu langsung kita live-kan. Jadi kita kemas secara virtual Mas, ya dari studio yang sudah disampaikan Mas Henki tadi, di studio lama kita yang green screen, kita mencoba untuk berinovasi membuat sesuatu yang kayak. Terus kemudian dari produk-produk digital itu juga ada launching produk. Ini ada Yamaha, dan juga waktu itu ada launching produk mengenai suara Surabaya Mobile. Nah mungkin yang Yamaha ini mungkin Mas Dewi bisa dibantu ceritakan sedikit Mas. Jadi untuk program ngobrol otomotif Mas, itu kalau di sebelum pandemi itu kita datang ke showroomnya Yamaha atau di acaranya Yamaha, lalu kita ngobrol di sana langsung dengan model tapping. Jadi ada beberapa yang modelnya live langsung, kayak di 2018 kita pernah diminta sama pihak Yamaha di PT Suratim Sakti Jatim itu untuk launchingnya Yamaha Lexi di Shangri-La, itu langsung live. Juga ada beberapa pas launching produk Yamaha di Surabaya, kita tapping dulu, lalu kita proses editing di studio Surabaya untuk di digitalnya, lalu kita akan live-kan langsung, jadi live delay modelnya. Tapi karena masa pandemi kemarin, beberapa aktivitas teman-teman Yamaha itu nggak bisa secara off-air langsung, maka kita kemas itu dengan bentuk ngobrol otomotifnya, itu nggak langsung di acara venue-nya, tapi kita bawa ke virtual studio kita. Jadi mulai dari ukuran green screen yang nggak terlalu besar, bahkan yang sekarang itu bisa dibilang 3 kali lipat dari ukuran studio awal virtual studio kita yang ada di Wonogiri. Nah, jadi mulai nggak bisa ini untuk yang di share sama Aji. Motornya ini motor real Mas, kita bawa motor itu masuk ke lokasi, sehingga di hostnya pun itu dia bisa langsung bisa langsung ngecek, masih hostnya bisa langsung megang bagian mananya atau seperti apa, dan si narasumber pun itu bisa langsung memperlihatkan bagian mana sih kelebihan dari motor Yamaha.
Kalau lebih seperti itu sih Mas. Jadi Ngobrol Otomotif ini sebenarnya program yang ada di sosial media kita, yang ada di Facebook, dengan harapan potensi 1,4 juta follower itu bisa berdampak, bisa berinteraksi dengan mereka. Banyak gimmick yang kita bisa lakuin. Jadi waktu tahun lalu kita juga buat bentuknya itu adalah agen 125. Di agen 125 itu kita buat bentukannya adalah tapping, tapi dengan cara tapping itu adalah kita lihat, jadi si narasumbernya datang, lalu kita ajak untuk video conference dengan salah satu agen 125-nya Yamaha melalui via Zoom. Jadi terlihat tampak di layar yang ada di belakangnya itu kita ngobrol dengan layarnya. Jadi kreatif digital seperti itu kita udah ngelakuin dari tahun 2020 kemarin, melihat potensi, wah ini nggak bisa nih langsung datang. Kalau nggak ada pandemi, mungkin agen 125 kita bisa ajak ke studio atau kita datang ke tempatnya mereka. Tapi karena kondisi pandemi, mau nggak mau semua harus via online, akhirnya kita Zoom dengan mereka, tapi kita langsung live-kan dengan terlihat tampilan visualnya pihak ketiga di Zoom-nya itu kita buat di layar virtualnya. Kurang lebih seperti itu untuk Ngobrol Otomotif. Jadi kalau nanti ada program-program atau produknya Mas Budi, Mbak Hani yang butuh nih kreatif digital, terutama isi kemasan apa yang kita bisa kemas, kita bisa menggunakan virtual studio kita yang green screen atau di communal stage kita yang tadi jangan sama Aji. Kurang lebih itu sih ya. Ya Mas, terima kasih Mas. Selain kami semenjak pas ketika Yamaha mulai berikan itu Mas, nanti itu kan juga sempat menarik beberapa produk lainnya Mas ya. Pertama waktu itu juga teman-teman dari kompetitor sebelah itu juga melakukan launching produk juga Mas, Scoopy gitu kalau nggak salah. Iya betul. Jadi ada Vespa sama Honda, betul. Nah, selain produk-produk itu, waktu itu juga kita sempat launching yang aplikasi suara-suara mobil ini yang nantinya akan dijelaskan Mas Hendy. Nah, waktu itu kita launching secara virtual. Mohon maaf ini videonya nggak bisa keputar Mas. Nanti ini bisa langsung disaksikan di Facebook kami 100. Terus kemudian lanjut. Nah, selain produk-produk mengenai launching produk, kita untuk digital juga bisa membuat seperti webinar maupun virtual gathering. Nah, kebetulan di tahun lalu juga webinar ini yang sempat ramai juga di 2020 karena kondisi pandemi, kita sempat jalan juga dengan PP Property, kemudian ada teman-teman dari HSC, dan ini yang kemarin terbaru virtual gathering di acara program Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa, dan nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman Mas Heri dan Mas Yuda. Terus selain produk-produk ini, ada juga kita live multiplatform Mas. Nah, live multiplatform ini akan dilihatkan secara langsung selain di radio, juga di Facebook, Instagram, YouTube, Suara Surabaya Mobile Apps, dan di website suarasurabaya.net. Jadinya dari semua kanal media dimiliki Suara Surabaya ini bisa dilihatkan secara bersamaan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin langsung Mas mau nyoba mengenai apps. Jadi ngelanjutin tadi yang disampaikan sama Aji, ini tahun 2020 kemarin pandemi ya, tapi SS malah dapat gebrakan. Jadi sebelum pindah kita launching dulu Mas tampilan yang baru dari Suara Surabaya Mobile. Nggak hanya ada di Android, tapi juga ada di iOS. Dan update terbaru di bulan Juli kemarin untuk pengguna barunya bertambah 7.400. Lalu kalau total pengguna aktifnya kita udah ada 30.000. Ini sebenarnya saya mau coba untuk share ke Mas Budi, Mbak Hani, Mas Rizal tentang Suara Surabaya Mobile. Cuma ada kendala teknis saya untuk aplikasi pihak ketiga Pfizer-nya barusan update dan saya nggak bisa nge-share. Jadi nanti pas waktu selesai dengan Mas Heri, saya coba lagi. Kalau bisa nanti saya akan minta izin untuk share tentang mendemokan, karena di aplikasi Suara Surabaya Mobile ini Mas, kita nggak hanya sebatas dapat visual radionya aja, nggak dapat radio streamingnya aja, atau pemberitaan yang sifatnya lokal. Tapi di Suara Surabaya Mobile, kalau dulu kita pengen tahu atau pengen berinteraksi dengan penyiar kita, itu sebatas maksimal adalah telepon. Tapi dengan Suara Surabaya Mobile, kita bisa video call dengan penyiar kita langsung. Jadi video call ini maksudnya adalah
saat anggaplah Mas Budi lagi ada di Surabaya, lagi di jalan, kebetulan lagi ada satu kejadian dan ingin direpotkan ke Suara Surabaya, maka tinggal download aplikasi Suara Surabaya Mobile, kemudian pilih yang ada di pojok yang angka plus ini, saat diklik itu ada pilihan video call, nanti tim gatekeeper akan langsung mendata ulang. Kalau mendata, misal Mas Budi belum terdaftar di kita, setelah terdaftar baru kita akan langsung live-kan di Suara Surabaya. Jadi live-nya secara visual dia bisa melihat juga di visual radio, tapi secara interaksi pendengar itu juga bisa langsung berinteraksi dengan penyiar kita yang ada di on air. Kelebihan dari aplikasi itu, jadi benar-benar bisa berinteraksi dengan penyiar itu sudah tidak jadi halangan di aplikasi kita ini. Nah, dari datanya sendiri Mas, pandemi PPKM kemarin yang level 4, yang sekarang pun juga masih PPKM, itu berdampak positif sebenarnya di beberapa lini kita. Salah satunya adalah jumlah pendengar kita yang mengakses streaming kita meningkat tajam. Jadi di bulan Juni akhir, awal bulan Juli itu banyak komplain di kami, ternyata banyak yang nggak dapat, maksudnya nggak dapat bagian karena ada kuota terbatas. Akhirnya kita naikkan 2 kali lipatnya kuota untuk menggunakan streaming baik yang audio maupun yang visual. Sehingga bisa dilihat juga enaknya karena udah bermain digital, kita bisa tahu spending time average-nya. Bahkan kita bisa tahu ternyata ada kok yang dengerin SS itu lebih dari 4 jam. Dan ada 1186 sesi orang dengerin SS itu dalam satu harinya tuh 4 jam. Jadi kalau cuma 0 sampai 30 detik itu mungkin hanya dia ingin tahu, udah dapat, dia langsung keluar. Ada data ini, dan data ini benar-benar kita bisa buat jadikan patokan bahwa ternyata kalau pendengar kita nggak hanya sebatas secara terestrial nih, yang secara konvensional, tapi juga secara streaming pun orang bisa nikmatin siarannya Suara Surabaya. Jadi nggak terhalang lagi tentang coverage area di Surabaya atau gerbang Kertasusila, karena di data kami ada beberapa pendengar kami juga yang di luar negeri. Bahkan data terakhir itu yang kita bisa create untuk wilayah Indonesia sendiri itu tersebar dan datanya ada. Dan ini sedang kami proses karena baru 2 bulan ini kita menggunakan fitur ini untuk pengembangan Suara Surabaya Mobile. Nanti kalau udah siap datanya Mas, kita akan share ke teman-teman Bright. Jadi bisa terlihat coverage pendengar kita Suara Surabaya itu apakah benar hanya Surabaya aja, Surabaya Greater atau gerbang Kertasusila. Ternyata data yang dari kami sementara ini kita udah menjangkau hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Persentasenya memang nggak terlalu besar, tapi ada. Bahkan ada beberapa pendengar kami yang dari luar negeri juga, itu terlihat dari IP pengakses di streaming Suara Surabaya. Nah, ini kalau data untuk mingguannya, mulai dari jam 7 pagi dan 12 malam sampai jam 7 pagi, siang, sore, hingga malam, itu ada data semua. Jadi data-data yang dulu mungkin kita nggak bisa dapat kalau nggak ada irisannya dengan digital, sekarang dengan bentuk bantuan seperti ini itu ada. Nah, data ini kita bisa compare sebenarnya dengan data-data dari Nielsen. Yang nanti mungkin akan disampaikan sama Mas Heri. Apakah ada irisannya nggak? Setahu saya kan pastinya ada irisannya, semakin peningkatan. Dan nanti akan dijelaskan oleh Mas Heri peningkatan dari selama masa pandemi ini, bentuk behaviornya seperti apa akan tercapture secara jelas. Kalau secara digital udah tercapture secara jelas peningkatannya signifikan, mulai dari sosial medianya, mulai dari streamingnya, peningkatannya cukup lumayan tajam. Kurang lebih untuk yang digitalnya itu Mas Rizal, Mas Budi, Mbak Hani. Nanti kita akan lanjut dengan Mas Heri yang akan menjelaskan mengenai aktivitas atau kreatif apa aja sih yang bisa dilakuin sama Suara Surabaya Media. Kayak contoh tadi dengan Mas Wawan yang ada di parking area drone lantai 1 jelaskan seperti itu, detailnya akan dijelaskan sama Mas Heri. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan Mas? Sebelum kita lanjut ke Mas Heri untuk off air-nya. Ya, dilanjut dulu. Nanti kalau nggak cukup di sini, kita lanjut ketemuan Mas. Ya, ketemu di tengah ya, di Semarang ya. Menarik itu. Lanjut, Mas. Siap. Monggo Mas Heri. Siap. Terima kasih Mas Wempi, kawan-kawan. Tadi udah dipaparin tentang apa itu on air kita, apa itu tentang online kita. Jadi
karakter yang ada di pendengar Suara Surabaya saat ini memang agak berubah ketika kita kena pandemi, Mas. Artinya pandemi ini membuat masyarakat menjadi multi gitu ya, multi talent lebih tepatnya. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan radio, tapi mereka juga update melalui digital asset mereka. Ketika mereka punya Facebook, Instagram dan sebagainya, seperti data yang disajikan Mas Wempi tadi, ada peningkatan yang cukup drastis di teman-teman digital. Lalu bagaimana di teman-teman on air? Nah, pendengar Suara Surabaya itu mengkonsumsi berita, memverifikasi berita itu ke radio juga. Jadi setelah mereka mengetahui secara digital, mengetahui secara Facebook, misalkan nih, jadi gini, peningkatan di on air itu adalah peningkatan verifikasi pada saat mereka mencari tahu tentang COVID-19. Jadi seperti yang pertanyaan Mas Budi ke Ocak tadi, bagaimana sih behavior dari pendengar Suara Surabaya saat pandemi ini? Jadi mereka mengkonfirmasi ke on air, ke teman-teman gatekeeper. Setelah mereka baca Facebook E100, mereka baca Instagram kita terkait mungkin tentang vaksin jilid 1, jilid 2, terkait tentang lokasi swab. Nah, kebetulan kita juga punya event swab, termasuk juga bagaimana dengan update rumah sakit. Karena pada 3 bulan terakhir yang lalu bor rumah sakit di Surabaya juga lumayan padat dan full, sehingga update-update itu menjadikan on air kita juga semakin naik. Naiknya bukan hanya sebatas menanyakan itu, bahkan mereka mengkonfirmasi menanyakan tentang darah konvalesen. Mungkin Mbak Ani sempat waktu itu share ke saya juga, sempat saya sampaikan di teman-teman on air, sehingga itu juga bisa di on air kan. Artinya masyarakat mengkonfirmasi, mencari tahu tentang hal-hal yang termasuk dalam COVID tadi. Ini ada sedikit yang saya share tentang data Nielsen. Bisa dilihat di situ, kawan-kawan, teman-teman Bright. Ya, jadi ini sedikit perhitungan matematis. Ini saya jelaskan singkat aja sebelum kita ngomong ke activation nanti. Nah, tren kependengaran SS di 2021 di bulan ketiga ini ada peningkatan dibanding 2020. Mengapa? Karena 2020 orang-orang cenderung pada menunggu di rumah, mereka lebih banyak berdiam diri dan sebagainya. Sedangkan 2021 kejengahan mereka terhadap hal itu semakin kuat, sehingga mereka mulai mencari aktivitas-aktivitas dan bergeser aktivitasnya. Jadi mereka tetap mencari update-update tadi. Termasuk peningkatan di 2021 ini karena beberapa bulan lalu sempat ada pandemi yang mulai naik lagi, terus dengan beberapa event-event yang ada di Surabaya, maksud saya event swab, event vaksin, sehingga konfirmasi pendengar semakin tinggi di bulan ketiga 2021. Ini data kependengaran SS, jumlah pendengar dalam ribuan. Berikutnya, nah ini distribusi setiap jamnya dalam ribuan. Setiap jamnya seperti yang saya sajikan bahwa traffic kita ada di jam pagi sama sore. Bisa dilihat bahwa pagi ini semakin banyak orang yang menghubungi Suara Surabaya untuk memastikan. Kalau dulu tanya tentang kemacetan, tapi saat ini mereka tidak hanya ngobrol soal kemacetan. Seperti pagi tadi banyak yang telepon menanyakan tentang harga swab, infonya turun, diketok oleh pemerintah begitu. Jadi perihal tentang COVID ini membuat pendengar Suara Surabaya juga semakin aktif secara on air untuk mengkonfirmasi digital asset yang mereka miliki terhadap informasi-informasi yang disebar, termasuk WA grup, WA apa yang menyebarkan tentang informasi yang mereka takut itu hoax, mereka mengkonfirmasinya ke Suara Surabaya. Nah, ini secara on air, nanti akan saya share juga materi ini semua ke teman-teman Bright untuk dijadikan referensi ketika ada klien yang ingin memilih jam. Mengapa sih kita lebih sarankan di pagi? Ya karena pagi ini benar-benar peaknya Suara Surabaya, Mas. Sambil saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan, dipotong langsung, silakan. Nah, berikut perbandingannya. Ini dari 2020 ke 2021. Nah, di bulan Mei kenapa langsung naik begitu drastis? Ini bisa kita lihat bahwa bulan Mei terjadi lonjakan kasus COVID juga. Ini total telepon masuk ke Suara Surabaya, pendengar yang aktif telepon ke Suara Surabaya untuk mengkonfirmasi. Jadi bulan Mei dengan kondisi yang kemarin lumayan Surabaya zona merah sih bulan Mei. Terus bulan Juni disusul ada peningkatan juga. Ini kebetulan sajian data kita sampai bulan Mei dulu karena di 6 bulan awal. Nah, untuk berikutnya adalah ini total telepon per weekdays and weekendnya di 2021 dan 2020.
lebih cenderung banyak di weekdays karena kegiatan-kegiatan di weekdays ini lumayan padat, termasuk dengan adanya swab massal, adanya vaksin, itu lebih banyak di hari-hari efektif. Ini total info di WA. Jadi dengan adanya Facebook sama Instagram Suara Surabaya yang juga meningkat, jadi mereka berbagi di WA, di Facebook dan Instagram cenderung mulai rata sama gitu. Karena awal kita belum kuat di sana, WA-nya lumayan kuat, tapi sekarang kita punya Instagram dan Facebook sehingga mereka lebih banyak digital asset yang bisa mereka manfaatkan. Ini total rata-rata WA masuk per bulan. Dari per jamnya ya, bisa dilihat bahwa dimulai dari pagi jam 6 sampai malam jam 9 malam itu total WA yang masuk sangat-sangat tinggi. Artinya mereka banyak hal yang mereka tanyakan tidak hanya seputar traffic. Saat mereka WFH pun, mereka mengkonfirmasi rumah sakit pun, mereka juga WA ke Suara Surabaya. Oke, ini kontributor. Ini yang SS Mobile, yang aplikasi Suara Surabaya. Jadi di aplikasi Suara Surabaya yang dijelaskan Mas Wempi tadi, nanti di akhir akan diceritakan, kontributor pun cukup banyak peran sertanya di sini. Jadi mereka bisa langsung ikut menyampaikan informasi di aplikasi Suara Surabaya. Ini total follower yang naik seperti yang disampaikan Mas Wempi tadi. Ya, kurang lebih secara on air seperti itu Mas Budi. Nanti tinggal kita konfirmasi lagi untuk on air online datanya seperti yang saya sajikan. Berikutnya saya lanjut ke activation ya Mas. Mbak Ani, Mbak Rifka, ada pertanyaan? Oke. Mas Heri, pangapunten ini aplikasinya baru bisa. Saya mau minta mau nyoba aplikasi dulu. Betul. Jadi ya, kan udah ini biar enak experience-nya dapat banget. Jadi experience untuk menggunakan soalnya ada beberapa fitur yang tadi saya mau sampaikan ke Mas Budi, ke Mbak Hani, Mas Rizal juga nih, biar saya tahu juga bentuk langsungnya kayak gimana. Nah ini lanjut Mas Em. Siap. Nah aplikasinya ini Mas, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti kita akan coba untuk fitur yang tadi Mas. Jadi fitur yang ini tadi itu mulai dari visual radio itu kita bisa langsung melihat di pojok sebelah kanan, lalu di sisi ini itu akan ada beda tambahan. Jadi di aplikasi ini yang tadi saya sampaikan itu nggak hanya sebatas kita bisa dengerin suara Surabaya mobile, suara Surabaya pendengar suara Surabaya, tapi juga bisa berinteraksi langsung dengan yang ada di studio. Jadi kemasannya itu kita bisa lihat langsung. Ini saya coba untuk video call dengan ada di nah, ini di pojok itu ada fitur ini Mas yang video. Saya diklik seperti ini, itu kita tinggal ini ada Mas Ruli yang tadi. Halo Mas Ruli. Halo. Nah ini bentuknya kayak gini Mas Rizal, Mas Budi, Mbak Hani. Jadi kita bisa langsung video callan dengan penyiar. Kemasannya akan dibuat seperti ini. Jadi misal dia lagi nyetir pun kita sangat sarankan dia untuk menepi dulu, tidak langsung menerima atau video call dengan pendengar dengan kita, tapi kalau ada beberapa ada fitur yang holder di mobilnya, dia tinggal pakai kamera depan, kamera belakang untuk bisa melihat situasi langsung. Jadi banyak pendengar kami yang tetap menyetir, kami upayakan untuk tetap kita sarankan menepi, tapi ada beberapa saya udah pakai nih Mbak, udah pakai headset dan ini saya nggak pegang langsung tapi ada holdernya. Jadi mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasanya sekaligus bisa menginformasikan kemacetan dan lain sebagainya. Jadi kemasannya seperti ini Mas. Ini yang tadi yang mau saya sampaikan tadi. Oke. Jadi utilize pendengar ya buat sampai mereka jadi reporter secara live ya. Betul, netizen jurnalistik. Jadi benar-benar diajak untuk berambisi. Oh iya betul itu. Dan di sisi lain itu kita ada yang visual radionya itu dilihat seperti ini Mas. Nah, jadi bisa lihat cara tampilannya dan ini live langsung. Kayak beberapa untuk materi spot itu juga ada bentuk visualnya, itu masuk ke sini. Kurang lebih segitu Mas. Yes, keren.
Lanjut ke Mas Heri untuk yang evasion ya Mas. Siap. Terima kasih.